Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Arya Ananta. Saya seorang mahasiswa semester 5 di jurusan Antropologi di Universitas Tadulako. Nah, di video kali ini saya akan membuat video resensi atau hasil bacaan saya dari buku koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala yang ditulis oleh Dr. Idrus Arore, SPD, SH, MPD yang berjudul Ko Danci Menggelar Barasanji di Kota Donggala. Jadi saya sudah mencatat ya teman-teman di laptop saya yang dimana di sini berisi hasil bacaan saya atau hasil resensi saya terhadap buku tersebut dengan judul resensi Tradisi Barasanji Orang Cina. Nah, untuk judul bukunya ini adalah Ko Danci Menggelar Barasanji di Kota Donggala. Penulisnya Idrus Arore. Untuk penerbit El Pueblo Tritama Mandiri Yogyakarta tahun 2022 dengan halaman itu 219. Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala. Jadi teman-teman, di video ini saya cukup membacakan saya cukup membacakan hasil resensi saya atau hasil review saya dari buku tersebut. Oke teman-teman. Tradisi pembacaan Barasanji bagi umat muslim sudah lazim dilakukan. Tetapi bagi kalangan Tionghoa atau orang Cina masih dianggap tidak lazim. Namun demikian, bagi sebagian komunitas Tionghoa di Kota Donggala sejak lama memfasilitasi tradisi Barasanji bagi suatu kegiatan bagi warga dari luar atau bukan penduduk Kota Donggala. Mungkin menganggap aneh atau tidak lazim bila orang Cina percaya tradisi Barasanji, tetapi kenyataannya sejarah mencatat sebagian kalangan orang Cina mengikuti tradisi itu meskipun bukan dari kalangan mereka yang membacakan, melainkan kalangan imam masjid atau pegawai syara. Orang Cina sebagai fasilitator atau tuan rumah di tempatnya, yaitu hendak melakukan acara syukuran atau pindah rumah atau toko baru. Penyajian Barasanji itu secara historis sesungguhnya adalah puja-pujian atau pembacaan riwayat terhadap Nabi Muhammad SAW. Penanda syukuran dengan pembacaan dalam syair bahasa Arab umumnya dibacakan kalangan ulama atau ustadz serta pegawai syara pada acara syukuran kaum muslim. Dari kalangan Nahidin artinya sudah pasti dianggap unik atau bahkan aneh kalau orang Cina melaksanakan Barasanji. Tetapi kenyataannya itu pernah dan sering terjadi di Kota Donggala. Gambaran itu terungkap secara jelas dan rinci berdasarkan penelitian dengan pendekatan observasi dan wawancara dilakukan oleh Idrus Arore, seorang dosen prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako. Kajian sejarah itu terungkap dalam buku yang tadi ini, Ko Danci Menggelar Barasanji di Kota Donggala. Terbitan tahun 2022, buku ini diangkat dari sebuah disertasi berjudul Transformasi Budaya Religi, suatu studi pada pelaksanaan Barasanji di kalangan etnis Tionghoa di Kota Donggala. Dipertahankan dalam pencapaian gelar Doktor Pasca Sarjana, Universitas Tadulako diselesaikan tahun 2021. Meskipun sebagai karya ilmiah, buku ini dengan mudah dapat dipahami maksud dan tujuannya, yaitu memberi pemahaman bagi sebuah harmonisasi dan toleransi berjalan di Kota Donggala. Dari aspek sejarah, ada banyak nilai sosial budaya dapat diketahui secara luas dari kota dagang dan kota pelabuhan bernama Donggala. Sejak lama, banyak dihuni keturunan Tionghoa atau Cina secara turun-temurun telah melakukan asimilasi secara religi, bukan saja menganut agama Konghucu, tetapi banyak menganut agama Kristen, Islam, dan Buddha. Mereka yang beragama Kristen beribadah di gereja Betel khusus, orang Tionghoa dan penganut Buddha memiliki sebuah vihara UPK Maitreya. Tetapi secara lokalistik, mereka sangat menghargai kearifan budaya lokal masyarakat setempat. Sangat toleran. Bagi pemeluk seluruh agama, toleransi ini pula jadi penanda kalau di Kota Donggala multikultural itu tidak pernah menjadi gesekan atau konflik terkait dengan amanah apapun. Semua saling menghargai. Melalui komunikasi antar umat beragama bagi masyarakat Tionghoa yang kental dengan tradisi leluhurnya, juga menghargai tradisi agama lain seperti umat Islam.
Buku karya Idrus ini terbagi 7 bab dengan pembahasan secara runtut berdasarkan metode penelitian ilmiah sesuai standar, sehingga secara utuh dalam buku ini terdeskripsikan tentang budaya masuknya dan berkembangnya etnis Tionghoa dari negeri Tiongkok sejak ratusan tahun silam ketika datang dan menetap di Donggala, menurunkan generasi dari masa ke masa. Mereka sudah lazim dinamai Cina Donggala. Selama hal sebutan bagi orang Arab Donggala dan Bugis Donggala, sebutan etnis itu digambarkan sebagai nilai kultur yang mengakar bagi penduduk pendatang yang telah menyatu dengan suku Kaili penduduk setempat. Tidaklah berlebihan kalau di buku ini referensi utama pertama di Sulawesi Tengah membahas secara khusus tentang sejarah dan budaya bagi etnis Tionghoa. Sebab tulisan-tulisan sebelumnya mengenai Tionghoa hanya sebatas artikel atau tulisan terbatas di jurnal atau surat kabar, itu terbilang lokal. Untuk itu, memahami bagaimana kultur sejarah orang Tionghoa di Donggala, sebaiknya membaca buku Chi dan Ko menggelar Barasanji di kota Donggala ini. Meskipun temanya soal Barasanji, tetapi sesungguhnya mereka memiliki ulasan luas tentang bagaimana kehidupan sosial budaya dan ekonomi sebagai pedagang yang sukses. Karya ilmiah dari Idrus Arore ini kelahiran Donggala 12 Januari 1968 ini patut diapresiasi terhadap kemampuannya meruntut pada puluhan bahan pustaka sebagai referensi, ditambah mewawancari sejumlah narasumber sehingga menghasilkan sebuah buku. Memang tidaklah mudah bagi seorang penulis mengolah data melalui analisis agar terwujud menjadi buku. Tentunya tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan setiap buku yang sudah terbit. Begitupun karya sejarawan ini, ada beberapa kelemahan dapat diperbaiki sekiranya ada revisi berikutnya. Di antara kelemahan buku ini yaitu tidak ada ilustrasi gambar atau foto pendukung sesuai isi buku. Font huruf isi buku ini sangat kecil ya bagi saya, sehingga kurang nyaman dibaca. Bagi kalangan orang tua, layout bukunya kurang menarik, berupa alinea berikutnya terlalu agak berjarak. Selain itu, dari lembaran ke lembaran tidak tercantum nama penulis buku sesuai kelaziman dan hanya judul buku saja. Padahal ini sangat penting, ketika sampul buku hilang, maka pembaca tetap bisa mengenal tulisannya. Ya, mungkin demikian resensi ini ditulis dengan bahan pertimbangan ya teman-teman, dari buku Ko dan Chi menggelar Barasanji di kota Donggala. Saya sendiri, Arya Ananta, seorang mahasiswa antropologi Visip Unpad. Mungkin itu saja ya dari hasil review singkat saya, mungkin supaya nggak terlalu panjang teman-teman. Oke, dari saya, salam literasi.